Di sambungan Zoom saat ini juga sudah bergabung bersama kami Muhammad Sirot, Dewan Pakar Gerakan Solidaritas Nasional. Selamat sore, Pak Sirot. Sore, Mbak. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Iya, di studio sudah ada Prof. Dwi Andreas, Guru Besar IPB ya, Mas Sirot. Saya ke Mas Sirot terlebih dahulu untuk mempertanyakan target yang terus berubah ini. Kalau kita amati 20 Oktober pada saat pelantikan, katanya kan swasembada pangan 2029. Kemudian maju lagi ke 2027, bahkan kemarin sebenarnya sempat dimajukan lagi 2025 atau paling lambat 2026 saat rapat paripurna kabinet pada 22 Januari. Apa yang membuat pemerintah begitu percaya diri dalam 3 bulan merevisi target swasembada pangan ini, Mas Sirot? Baik, mungkin berbeda-beda itu beda orang atau beda pejabatnya ya. Misalnya Pak Mentan Amran kan ditargetkan 5 tahun oleh Pak Prabowo. Tapi setelah beliau menjabat, mulai dari masa akhir pemerintahan Pak Jokowi itu, beliau kan berkata kayaknya 3 tahun bisa nih saya gitu. Nah itu dikutip oleh wartawan tuh. Ini target yang disebutkan Pak Prabowo, Mas Sirot. Saya mengutip 3 perubahan ini yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Betul, maksudnya itu kan awalnya kan perbincangan, ini target. Pak Amran kan mengucapkan seperti itu. Terus kemudian ada Menko Pangan, Pak Zul kan, melihat komitmen 2025 begitu masuk, langsung tidak impor pangan. Kita lihat dulu nih historinya. Nah pada saat itu kemudian data-data terkumpul, ada Pak Arief dari Bappenas ya, terus mengecek di lapangan, akhirnya muncul angka-angka yang baru. Saya kira wajar ya, itu dinamis dan mungkin perlu dilihat konteks komunikasinya aja sih, Mbak. Oke, tapi jadi target saat ini yang mana yang benar, Mas Sirot? 2026 saya kira kah atau 2000? Awal Pak Prabowo tidak menekankan untuk swasembada sampai gercep begitu karena problematikanya kan kompleks ya. Saya kira kita pegang 2029 lah di akhir 5 tahun itu. Saya kira itu yang paling rasional ya, saya kira. Oke, Terus yang kedua, kepada saat pelantikan berarti ya? Ya, yang dimaksud pangan ini apa nih? Mungkin yang dimaksud pangan ini mungkin baru beras dan jagung misalnya. Memang Pak Amran kan di periode awal Pak Jokowi memimpin dulu, beliau jadi menteri kan juga concern dengan jagung. Jadi mungkin confidence levelnya cukup tinggi untuk jagung dan beras gitu. Terus yang ketiga kita lihat juga Bulog perannya kan sekarang tidak seperti zaman dulu ya, dirubah menjadi salah satu kekuatan negara yang mana tidak mempertimbangkan untung rugi ya, tanda petik ya. Tapi yang penting daya serap produksi pangan lokal ini atau beras lokal oleh petani ini dibeli oleh Bulog dengan harga yang cukup baik lah di mereka. Jadi kebijakan strategik kelembagaan ini saya kira menyebabkan rasa percaya diri di antara kalangan pemerintah gitu cukup meningkat, mungkin itu saja. Baik, Mas Sirot. Jadi kalau saya garis bawahi untuk masalah target memang 2029 dan ketika mengatakan bahwa ini swasembada pangan yang dimaksud adalah swasembada komoditas ya, Mas Sirot? Ya, kalau di kita kan pangan ini misalnya Bulog kan yang diurus ya tanda petik itu kan beras, kedelai, jagung gitu. Kalau di BUMN pangan kan RNI dia mulai mengurus pangan yang lain, misalnya tebu gitu kan, ada juga sawit gitu. Jadi pangan ini tidak jadi sesuatu yang secara umum semua pangan akhirnya swasembada kan. Badan Pangan Nasional 3 tahun terakhir ini meningkatkan HPP. Kan meningkat dari 4.200 HPP gabah kering panen ya, dari 4.200 ke 5.000 tahun 2023, tahun 2024 ke 6.000, tahun ini dinaikkan lagi 6.500. Itu keputusan Badan Pangan Nasional dan itu yang mengubah kesejahteraan petani. Saya kembali lagi ke Mas Sirot sekarang untuk memberikan tanggapan. Tadi kalau mungkin di garis bawahi adalah ada gap yang cukup besar dengan apa yang terjadi di lapangan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Silahkan Mas Sirot. Ya, kita kan agak mundur sedikit, terus juga menggarisbawahi apa yang dikatakan Prof. Dwi Andreas barusan ya. Jadi ini kan kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, jadi hanya sebatas narasi, tentu hasilnya akan sama kan begitu ya Prof ya? Oh iyalah, pasti. Tapi Prof. Dwi sendiri kan menggarisbawahi dengan 3 tahun ada Bappenas yang dipimpin Pak Arief, itu minimal dari data ya kan, terus harga beli meningkatkan nilai tukar petani lah. Betul. Kan sederhananya begitu. Ya.
ini baru satu kelembagaan yang kita ingat banget lah dulu zaman Pak Jokowi menjabat pertama kali itu. Pak Jokowi kan kebingungan ya. Jadi data pertanian antara Kementan, BPS, Kemenak itu beda-beda ya. Sekarang kan kita nggak mendengar lagi tuh masalah itu. Jadi satu data yang kita dengar. Terus sekarang jangan lupa juga ini dipimpin oleh presiden yang memang pernah memimpin HKTI gitu ya. Beliau sangat mengerti banget dengan pertanian. Beliau memahami banget interdisipliner masalah food energy dengan water system dalam satu kesatuan. Beliau melakukan itu. Terus beliau juga mengerti bagaimana Bulog ini harus berperan gitu. Kelembagaannya direvitalisasi, direformasi gitu. Terus beliau membangun menunjuk satu Kemenko Pangan khusus gitu. Saya kok melihat lebih optimis dibanding Prof Dwi gitu. Saya merasa ini ada optimisme Prof, ada hal yang menurut saya secara manajerial berubah dan orang-orangnya ini saya melihat secara politis dan teknokratis ini cukup mumpuni gitu. Jadi kalau dulu mungkin ya mungkin sebelum ada Pak Arman, Sulaiman ya, kan kita tahu lah ya, ada beberapa kasus di Kementan gitu yang sangat fenomenal ya. Tapi sebelumnya kan Pak Amran juga Mas, 2015. Sebelumnya betul, tapi kan maksudnya sekarang Pak Amran comeback ya, dengan segala kelemahan beliau ya, tentu kita anggap pasti lebih baik gitu ya. Terus yang kedua, jadi kita menganggap bahwa Pak Arief ini sebagai Bappenas, nah kami juga dari HKTI senior cerita Pak, jadi dipanggil beberapa lembaga itu untuk menentukan harga gabah itu mereka dipanggil dan Bappenas benar-benar bertanya ya. Dan kita lihat Pak Arief ini kan kemana-mana juga aktif ya, Kadin gitu. Jadi nggak capek ya, nggak lelah, energinya besar sekali untuk melakukan SMBP ya, strategic management, bisnis prosesnya yang benar gitu. Baik. Nah sekarang dengan ada kepemimpinan nasional yang cukup kuat gitu ya, dukungan politik yang cukup besar dan kelembagaan yang bagus, saya kok merasa kayaknya kita bakal lebih bagus gitu. Itu aja sih sebenarnya saya melihat. Baik. Gitu. Kita bicara soal food estate berarti ya Mas Sirot sekarang. Apa catatan dari tim Anda yang kemudian bisa jadi evaluasi dan pembelajaran agar tidak melakukan kesalahan yang sama soal food estate ini Mas Sirot? Iya, saya kembali lagi ini logika sederhana saja. Kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, benar kata Prof. Andreas, ngapain kalau udah tahu bakal gagal gitu kan? Iya. Yang jadi concern kita, apakah benar Pak Prabowo dengan rezim yang sekarang ini melakukan hal yang sama? Saya melihat ada perbedaan ya. Contoh misalnya ya, sekarang ini kita praktis punya bendungan 62 unit, 62 biji bendungan yang sudah jadi nih. Dari 65 targetnya Pak Jokowi sudah dirinya 62. Jadi kita sudah punya tampungan air, apalagi sekarang musim hujan ya. Jadi tinggal dibuat irigasi teknis. Itu banyak problem. Saya ikuti beberapa webinar, itu banyak sekali problem. Tapi setidaknya air itu di banyak titik sudah tidak jadi masalah. Yang kedua, food estate kita memang bukan skala lab ya, bukan skala teoritis. Itu pilot plan project dilakukan. Dan benar, Pak Dwi bisa mengkonfirmasi, itu beberapa lebih banyak gagalnya. Jadi tadi 0, sekian hektar hanya 0,85 ton per hektar Mas hasilnya. Ya 0,85 ton per hektar. Tapi di situ kan Pak, kita yang saya dengar itu kan kualitas tanah ya. Tanah itu nggak match lah. Itu sudah food estate sudah lama itu. Udah zaman Soeharto dulu. Betul Pak, ya 1 hektar. Saya masih kuliah itu di blok A3. Kami kerjakan di sana. Baik, silakan Mas Sirot. Terus kan food estate yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, yang dilakukan oleh Pak Amran, itu kan di Merauke, yang secara, yang saya dengar juga ini, saya lihat ya, laporan juga dari teman-teman, itu mereka dengan kualitas pembelajaran dari kegagalan sebelumnya. Jadi kalau kita secara teori kan kita bahas skala lab lah ya di kampus gitu. Tapi ini kan udah pilot plan, jadi di dunia nyata gitu. Sudah gagal, apa diperbaiki? Oh ini kegagalannya di sini diperbaiki ya. Terus yang di food estate itu juga ada pasukan untuk model petani mudanya gitu loh. Itu di equipment oleh Pak Meta Amran gitu. Nah itu hal yang sebelumnya tidak ada gitu saya perhatikan. Pak Prabowo juga saya kebetulan di Unhan melibatkan juga Tantama ya untuk dikirim ke sana.
Kalau di BPN kita ada istilahnya SPPI ya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia gitu. Baik. Terus sekarang Polri juga merekrut untuk sarjana pertanian seperti ini. Baik. Nah, belum kelembagaan Bappenas yang tadi 3 tahun Pak Dwi bilang sudah cukup bagus. Sekarang di improvement karena ada Menko Pangan, ada Bulog yang direorganize gitu loh Pak. Oke, Mas Sirot, ini Saya artinya butuh. Artinya untuk food estate tetap akan menggunakan food estate yang terbengkalai dan kemudian dengan catatan pengalaman kesalahan di masa lalu dilakukan perbaikan, atau juga tetap akan membuka lahan-lahan baru. Seperti apa kira-kira nanti, mana yang akan digunakan lagi, mana yang akan buka baru, Mas? Pangan kita itu, problem beras kita itu kan mau intensifikasi sama ekstensifikasi kan. Iya. Intensifikasi mau kayak gimana aja dengan alih lahan jadi properti di kota-kota itu udahlah nggak akan bisa intensifikasi itu. Terlalu banyak mulut yang harus kita suapi kan, ada hampir 200 juta 200 juta rakyat gitu, 200 juta mulut. Jadi kita harus ekstensifikasi. Jadi harus dicoba lagi terus, dan itu menggunakan kemampuan teknik yang diperbarui terus gitu. Oke. Saya kira nggak ada cara lain, mau gimana lagi. Oke. Nah, kalau belajar dari pengalaman negara lain yang sudah bisa melakukan swasembada, apa catatan Anda, Mas Sirot? Saya menanggapi yang Prof. Dwi tadi ya, menanggapi BUMN Sanghyang Sri yang mana mereka mengerti secara teknokratis, mereka BUMN pangan, terus Prof. Dwi ini membantu mengadvokasi atau mensupervisi lah. Oh enggak mensupervisi, kami melakukan Mas, tidak mensupervisi. Kami melakukan. Ya melakukan dengan lahan yang mereka punya kan. Mereka punya budget, mereka sudah terbiasa gitu loh. Di existing lahan yang sudah ada gitu. Nah, ini sekalinya presiden, negara, kementerian yang tentu punya power, resource, kelembagaan yang lebih besar kan. Targetnya juga lebih besar gitu. Tentu kalau dibandingkan dengan sana itu kan nggak apple to apple gitu. Jadi menurut saya yang dilakukan oleh Prof. itu bagus sekali. Ini contoh teladan buat kami yang masih muda nih, harus mengikuti jejak Prof. Dwi ini. Tapi saya kira untuk skalanya Pak Presiden gitu, Pak Menteri, ya harus lebih besar dari itu karena kan tuntutan gitu. Nah, untuk perbandingan ke negara tadi, kita memang kalau dengan Vietnam ya Mbak ya, I-Core kita juga masih kalah jauh. Jangan dengan Vietnam, dengan Filipina saja kita masih kalah efisien ya. Jadi investasi yang berbuah dengan pertumbuhan ekonomi itu kita masih kalah lah. Jadi komparasi ke sana banyak faktor lah, harus interdisipliner sendiri gitu. Bisa melihat dari kebijakan, sistem politik dan sebagainya ya. Belum lagi kalau kita mau agak ngeles dikit ya, secara komparasi kan Malaysia, Thailand, terus dengan Vietnam itu kan mereka secara negara itu nempel ke Asia ya. Jadi kalau misalnya mereka mau bikin global supply chain ya, misalnya gini, Thailand aku mau fokus nanam durian nih. Si Vietnam mau fokus nanam beras gitu, nanam padi. Itu serapan itu Asia tuh udah gampang transportnya karena cuma darat gitu. Kita itu untuk nasional saja dengan Bapak tadi yang bicara ya, masalah pulau gitu ya, antar pulau, logistik kita masih mahal. Itu aja kita sudah satu problem gitu. Jadi pendekatan kita tentu akan berbeda gitu. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden ini dengan perbaikan ya, improvement dan memperbaiki kesalahan yang sudah ada dengan melakukan stabilitas politik itu kan bareng-bareng, bebarengan, tidak saling menjalahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak menjelek-jelekan rezim sebelumnya. Betul ada hal yang harus kita koreksi, tapi beliau mau turun tangan dan mengajak memberikan yang paling lemah ini termasuk petani ini untuk disubsidi dulu, ditolong duluan gitu loh. Oke. Jadi bukan cuma petani kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang misalnya siswa-siswa yang kekurangan gizi di beberapa titik beliau bikin MBG gitu kan, makan bergizi gratis. Terus juga buruh dinaikkan upahnya, petani untuk harga gabahnya juga dibuat harga yang bagus gitu, pengembangan bulog dan sebagainya. Baik. Saya optimis saya kira ya. Oke, Mas Sirot, kalau bicara tadi Anda mengatakan bahwa kalau kelasnya pemerintah kemudian memang harus skalanya lebih besar. Ini kan artinya berimpact pada anggaran yang juga cukup besar. Anggaran yang cukup besar yang kalau saya mengutip Menko Bidang Pangan Pak Zulhas kemarin mengatakan pemerintah butuh 139,4 triliun untuk mencapai swasembada. Akan ada impact-nya tidak Mas Sirot dengan ambisi-ambisi lain seperti misalnya ada program makan bergizi gratis, kemudian ada swasembada lain yang juga ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo? Baik, kan kita ini punya asta cipta ya, Pak Prabowo sudah punya asta cipta dan makan bergizi gratis ini salah satu anak emasnya beliau lah yang harus semuanya konsen gitu.
Sehingga itu kita sudah melihat ada efisiensi ya. Perpres yang Januari kemarin 2025 Bu Sri Mulyani menargetkan sekitar 250 triliun dengan efisiensi. Kalau kita lihat biaya ATK untuk birokrasi itu turun sekitar 90%, Mbak. Itu yang paling tinggi lah, yang paling cat. Ini kan dalam upaya untuk mereka itu Pak Prabowo itu fokus ya, crystal clear the target gitu. Ini mau kemana bangsa ini? Saya mau swasembada pangan. Jadi agak berbeda nih yang saya tangkap dari Prof. Dwi Andreas mengatakan, udahlah ini jangan terlalu banyak omong-omongan, terlalu banyak politis. Saya tidak melihat itu justru. Mungkin ada hal-hal politis yang untuk konsumsi publik, konsumsi luar, konsumsi masyarakat umum. Tapi yang dilakukan oleh beliau secara manajerial ya, kepemimpinan negara, itu benar-benar untuk diarahkan kepada target yang pencapaian itu gitu. Jadi ini harus kita kawal memang, tidak boleh kita lengah gitu. Makanya saya senang banget kalau ada pakar yang sangat mumpuni seperti Prof. Dwi yang punya jaringan petani kemana-mana itu teriak kenceng aja Prof gitu. Sekarang boleh kita lihat juga nggak ada buzzer, nggak ada influencer yang ngebelain pemerintah. Kita bebas bicara. Jadi pemerintah juga siap-siap telinganya tuh mendengar gitu, mendapatkan masukan. Dan saya juga ya teman-teman di HKTI itu kritik kita tajam juga Prof. Cuma mungkin bedanya kita nggak gampang main ke media. Kita datang bikin forum-forum kecil untuk memberikan masukan yang agar mereka dapat eksekusi secara cepat gitu. Mas Sirot, kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan untuk mencapai target swasembada ini, belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu sehingga kemudian ada strategi-strategi dan inovasi baru yang akan berbeda kali ini? Saya kira Pak Prabowo sudah melakukan banyak hal ya. Pertama, visi besar dulu. Beliau mulai dari hal yang basic, yaitu pangan, mulai dengan MBG, ya itu kan secara tidak langsung off-taker-nya jelas ya. Dan itu dibuat titik-titiknya itu kita melakukan semacam titik-titik untuk penyerap pangan. Jadi supaya petani itu punya nilai tukar yang bagus. Itu cara berpikirnya sudah ke sana. Yang kedua, dia punya konsep yang kita sebut interdisipliner food, energy, water, nexus gitu. Jadi dikelola dengan strategik dan itu sudah dimulai oleh Pak Jokowi pada saat beliau menjabat Menhan gitu ya. Nah terus juga beliau melakukan reformasi atau revitalisasi atau perbaikan improvement manajerial kelembagaan di lembaga-lembaga yang terkait pangan ini. Ada Menko Pangan, Bulognya juga dibenerin gitu ya, Bappanasnya diperkuat gitu ya. Terus ada reformasi juga BUMN ya. Jadi ada ide-ide apakah nanti misalnya Kementan punya Kementerian BUMN, apakah nanti ada Danantara. Jadi ada reformasi kelembagaan saya lihat. Nah terus tentu ada penghematan di hal-hal yang kira-kira sektornya kurang meningkatkan pertumbuhan gitu. Jadi ada efisiensi di anggaran di mana-mana. Gitu. Jadi saya melihat optimisme sih Mbak. Jadi dengan cara-cara seperti itu, jadi tinggal tunggu waktu gitu. Jadi kalau Pak Prof. Dwi Andreas mengatakan nanti kita lihat hasilnya akan gagal, saya melihat justru ini akan berhasil gitu. Saya akan berhasil. Asalkan kita ikut mengawal ya, teman-teman ikut mengawal, ikut mencermati, dan tadi ya usulan Prof. Dwi Andreas itu bagus sekali untuk kepada pimpinan tertinggi kita Pak Prabowo, jangan segan-segan untuk menerima saran dari berbagai pihak. Jadi helikopter view-nya lebih bagus lagi gitu. Itu saya kira akan lebih komprehensif saya kira. Terima kasih Prof. Dwi dan Mas Sirot untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime Dialog, tetaplah bersama kami.